Surat kuasa ini akan menentukan uang Agus ini mau dikemanakan gitu. Agus dibilangin nggak bisa ya kan, diajak mediasi nggak mau ya sudah gitu. Oke, Agus sudah sepakat, udah tahu juga Agus. Saya nggak tahu dia udah tahu atau enggak, karena kalian ingat nggak kemarin ucapan gue terakhir? Itu terakhir yang saya bisa baca. Karena saya tahu habis ini arahnya dia akan merugi. Densu, apakah polling ini jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah ini? Ya mau donasi 1, sekian miliar itu jadi berkat. Sekarang jadi uang panas. Itu uang udah digugat kiri, gugat kanan. Itu terima juga kayaknya udah nggak berkah. Tersesat dengan jalannya sendiri, ngikutin kuasa hukumnya yang membawa kesesatan itu ya kan, dikasih penawaran yang baik-baik, ayo selesaikan gitu loh. Kalau seperti ini kan ya udah deadlock gitu loh, gak ada pilihan lain gitu. Agus gak dapat uang donasi itu kembali, akhirnya apa yang dapat? Zong, dia harus balikin uang 200 juta itu. Gue juga bingung gengs, pernyataan dari pengacara Agus ini ya, yang mengatakan 75 juta yang dipakai Agus gitu loh. Lah bukannya kemarin sekitar 95,8 juta, kok sekarang berubah lagi gitu. Jadi pertanyaannya selisihnya kemana gitu. Jadi gini guys, Kanovi ini menarik dana dari rekening Agus ke rekening yayasan itu berdasarkan adanya dugaan penyalahgunaan uang donasi tersebut gitu. Ini kan bentuk profesionalisme dari yayasan Kanovi. Kita semua tahu uang donasi itu terkumpul sekitar 1,5 M, sisa 1,3 M. Yang ada di yayasan itu 1,3 M. Artinya yang sudah kepakai itu sekitar 200 jutaan kan. Tapi dari pihak Agus tuh mengklaim hanya 75 juta. Sekarang pertanyaannya, gimana kedudukan uang sekitar 200 juta itu yang sudah dipakai oleh Agus? Siapa yang mau ganti? Makin runyem gak sih? Polisi dibikin sibuk gara-gara Agus dan pengacaranya. Akhirnya si FA ini ngelaporin mama UMKM gengs. Ini kebangetan sih ya, kontradiktif banget sama tagline-nya, pembelok kaum lemah. Apa yang terjadi gengs? Ternyata dia melaporkan orang-orang kaum lemah gitu loh. Karena gimana ya gengs, orang-orang awam ini tuh takut kalau dilaporin memang. Karena di pikiran orang awam, dilaporin itu pasti masuk bui. Padahal belum tentu gitu kan. Karena apa? Karena mereka gak ngerti. Ketidaktahuan mereka inilah gengs, dimanfaatkan FA untuk menakut-nakuti orang awam dengan hukum gitu loh. Menakut-nakuti sebagian dari teror kan. Jadi si FA ini bisa dibilang teroris gitu kan. Ternyata tagline pembela kaum lemah itu cuma omong kosong. Ini semakin seru gengs. Ternyata Bang Densu melaporkan balik si Farhad Abbas ya. Dan sudah di BAP lagi ya. Lebih cepat dari laporan si FA ini ke Densu gitu. Ketika si FA ini diwawancarai, dikasih tahu kalau dirinya dilaporkan oleh si Densu, langsung ketar-ketir gengs. Jadi gelagat paniknya itu kelihatan banget gitu. Kita lihat nanti ya. Kalau kita kan diam-diam aja laporan ya. Artinya kan teman-teman tahu semua konfliknya ya kan. Ada perbuatan-perbuatan apa tahu semua. Jadi kan? Udah 2 minggu yang lalu dilaporin gengs ternyata. Dan itu diterima. Dan sekarang kita di BAP. Dan sudah di BAP. Ya nanti begini, ini kan sudah diperiksa, pasti lidik ya. Nanti mekanismenya biar kawan-kawan tahu lah cari tahu. Iya, mulainya soalnya nggak bisa dijelaskan. Ada begitu, jelas itu. Nggak bisa nggak masih nanti di berita nggak jelas. Dan kita tekankan pengancamannya. Ya, sebetulnya kita mau melaporkan sebelum dia laporkan, ya kan? Tapi di hari yang sama kita melaporkan dia, kita lapor. Asal ininya. Yes, mantap. Ya, nanti di sana ya. Bang, biar jelas. Pelaporannya ternyata 2 minggu yang lalu ya kan. Pas si FA ini ngelaporin Densu juga lapor balik ternyata. Tapi yang diproses laporan si Densu dulu ya kan. Pus loh. Densu juga sudah ngomong di podcast Desi Kubuser kemarin ya. Kalau salah satu di antara mereka harus ada yang masuk, harus ada yang hancur. Kalau di sini gue mendukung Bang Densu ya. Semoga aja si FA ini masuk. Si FA sudah ketar-ketir, gengs. Tadi tuh kalau nggak salah kata Bang Densu dan kuasa hukum itu dilaporkan terkait pengancaman, Bang. Nah, mengancam apa? Kalimat hajar mengancam. Ya, silakan aja. Panik Gara-gara dia bilang baik, kalau kau berani menghina saya, berani kamu datang ke rumah saya hajar. Lu yang didatangin kicap di luar, mutar balikan fakta. Ya kita lihat lokus tempusnya dulu lah. Santai kok. Tapi abang akan ngelaporin lagi gak sih bang setelah adanya kembali dilaporkan hari ini? Sudah laporan ini udah sangat berat banget kok.
Ngancam apa? Coba aja kalau dia dibilang tai, dia pasti ngancam kita kan. Sedangkan dia aja nantang itu kan sudah ancaman. Ya kita. ini kan pelakunya lu yang ngancam. Aduh, kalau tahu itu pengancaman, kenapa lu lakuin, ya kan? Kenapa nggak dilakuin orang lain? Ya orang lain kan tahu itu bisa bahaya kalau dilakukan. Panik ternyata ya. Seperti yang gua bahas di video sebelumnya ya, gengs. Jadi masalah ini semakin melebar ke mana-mana gitu kan. Para UMKM, ibu-ibu dilaporkan juga oleh CFA ya kan. Dan udah merambat kemana-mana gitu. Jadi inilah tanda-tanda CFA ini mundur teratur dari kasus si Agus gitu kan. Dengan menyiapkan masalah-masalah yang baru gitu. Karena apa? Karena tahu duit donasi itu nggak bakalan balik lagi ke Agus. Itulah gengs, kenapa CFA ini sudah mulai melebar kemana-mana gitu ya. Sudah mulai bergeser ke kasus yang lain gitu. Jelas ya gengs. Hari pertama kemarin. Jadi untuk semua yang nonton, para donatur yang berdonasi lewat podcast Saya Curhat Bang, kalian bisa cari link itu ada di video terakhir dari mediasi antara Novi dan Agus. Diklik description, ada ini suaraku ya kalau saya nggak salah. Kalian klik aja, kalian masukkan data-data kalian, bukti transfer kalian di situ, supaya kalian tahu uang donasi yang kalian sudah berikan nanti larinya kemana dan kalian mau seperti apa. Itu polling apa ya istilahnya, resmi ya, legal. Jadi di situ ada. Itu polling resmi ya. Artinya udah kesepakatan semua pihak bang. Iya, hasilnya nanti itu. Termasuk saya sudah dikonfirmasi oleh pihak Novi dan saya juga menyetujui kalau memang akhirnya terjadi deadlock seperti mediasi yang kemarin. Ya, memang ya itulah jalan satu-satunya. Surat kuasa ini akan menentukan uang Agus ini mau dikemanakan gitu. Jadi ya sudah, Agus dibilangin nggak bisa ya kan, diajak mediasi nggak mau ya sudah gitu, tersesat dengan jalannya sendiri, ngikutin kuasa hukumnya yang membawa kesesatan itu ya kan, dikasih penawaran yang baik-baik, ayo selesaikan gitu loh. Kalau seperti ini kan ya udah deadlock gitu loh, nggak ada pilihan lain gitu. Agus nggak dapat uang donasi itu kembali, akhirnya apa yang dapat? Zong, dia harus balikin uang 200 juta itu, dan pengacaranya Agus berjanji akan mengembalikan itu juga katanya. Bagus gitu. Gue dukung gitu. Kalau pengacaranya si Agus ini mau ngebalikin uang yang sudah kepakai gitu. 200 juta loh, bukan 75 juta. Makanya ngelihat kasus ini itu lihat dari awal gitu. Gua dukung para pengacara donatur ini untuk membuat polling ini resmi dan disetujui oleh Novi juga dan Bang Denso. Karena sudah kekunci nih, nggak bisa lagi buat damai gitu. Makanya kenapa si FA ini pelan-pelan dia bergeser ke kasus yang lain ya kan, merambat kemana-mana. Ya itu karena sudah dipersiapkan si FA ini gitu untuk menelantarkan Agus yang sudah tersesat gitu kan. Tapi itulah gengs, ini si FA ini gila banget sih ya. Gue lihat di story-storynya itu kacau banget sih. Apa yang dikatakan dia itu memutarbalikan fakta gitu, merasa paling benar sendiri gitu, gak sadar diri. Buat Novi ya, maaf ya nggak ada kompromi ya, silakan aja. Oke, bang, abang kan pengennya uang donasi diberikan ke semua nih ke Pak Agus. Udah nggak ada kompromi lagi. Sampai ada putusan hukum, saya nggak mau berandai-andai. Nah tapi kan pihak Novi maunya dikasih ke pihak ketiga, deadlock nih bang. Silakan, dia mau ngasih atau sekarang, yang penting kita putus hukum. Nggak ada deadlock. Berarti nggak ada. Kita Novi nggak ada kompromi. Gak ada kompromi. Aduh. Ini hanya kepentingan konten-konten orang-orang itu aja. Hanya ingin mempermalukan Agus. Dia undang kita dan minta uangnya, dibilang lah memperjuangkan uang, ini kita lagi. Jadi gak ada bagusnya. Lu aneh, itu pikiran lu tuh picik gitu ya. Dia tuh selalu berpikiran buruk ke orang lain gitu loh. Itu yang gua jengkelin gitu loh. Belum apa-apa udah fitnah. Pengacara Agus mengatakan uang donasi yang masuk 1,5 M, sisa 1,3 M. Yang dipakai Agus cuma 75 juta. Kemana selisihnya? Dasar inilah yang membuat mereka bergerak meminta Yayasan Teh Novi untuk diaudit. Di sini Kak Novi sebagai ketua yayasan harus tegas memberikan informasi secara profesional. Karena tindakan menarik dana dari rekening Agus ke rekening yayasan itu adalah tindakan profesional. Maka konsekuensinya alur ke depan juga harus profesional gitu loh. Kalau tidak, bisa dipelintir oleh pihak sebelah, gengs. Gimana menurut kalian, gengs? Ya, mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Seperti biasa, kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.